For real? Get up. Just thinking about You and your friend. That's a nice tattoo. Is that a lady? Following a series of shootings in Colombia. Film berawal di kota Ohio, Columbus, Amerika Serikat. Pada 3 tahun terakhir, kejahatan di kota tersebut semakin marak terjadi ini. Mulai dari premanisme, perampokan, penculikan, perdagangan manusia, hingga transaksi narkoboy dan senjata ilegal. Kemudian, kita diperkenalkan dengan si gubernur, yang bernama Tom Hardy. Di depan masyarakat dan awak media, Tom mengatakan, selama dirinya menjabat, terjadi penurunan angka kriminalitas, yang cukup signifikan di kota ini. Tom juga menjelaskan, terkait proyek pipa minyak, yang sebentar lagi akan dimulai. Akan tetapi, proyek ambisius sang gubernur, ditentang keras, oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat menilai, proyek pipa minyak tersebut, dapat mencemari lingkungan, terutama di dalam laut. Menanggapi kritikan tersebut, Tom pun mengatakan, dirinya tidak akan memulai sebuah proyek besar, tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Tugas menganalisa proyek tersebut, akan dilakukan oleh staf khusus gubernur, yang diketahui bernama Vivian. Jika nanti ditemukan, adanya dampak buruk, bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Maka si gubernur berjanji, akan membatalkan proyek pipa minyak tersebut, secara permanen. And together, will the pipeline line will be a boon to this state's economy. As commissioned. Berpindah ke Vivian, yaitu staf khusus gubernur. Terlihat Vivian sedang berada di bandara, untuk menjemput suaminya, yang baru saja pulang, dari luar kota. Suami Vivian ini, diketahui bernama John. Seorang pengusaha sukses, yang dulunya, adalah pembunuh bayaran pro. Akan tetapi, John sudah lama bertobat, sejak menikah dan memiliki anak. well, so I don't know, maybe. Where'd you park? Setibanya di tempat parkir, John mendapati ban mobilnya bocor. Ketika John hendak mengganti ban mobilnya, tiba-tiba munculan seorang pria, yang lantas memaksa John, untuk memberinya uang. John mengatakan, kalau dirinya tidak memiliki uang cash, dan meminta pria tersebut pergi, secara baik-baik. Di waktu yang bersamaan, teman pria tersebut, langsung menghantam John, dari arah belakang. For real? Kemudian, pria ini mengambil paksa tas milik istri John, lalu menusuknya berkali-kali, dengan sebilah pisau. Setelah itu, mereka bergegas melarikan diri. John yang dalam keadaan lemah, lantas mendekati sang istri, yang ternyata sudah tewas, akibat kehilangan banyak darah. Melihat sang istri tewas, dihabisi di depan matanya sendiri, tentu membuat John, sangat terpukul bercampur marah. Singkat waktu, John sudah berada di kantor polisi. Kemudian, John diinterogasi oleh 2 orang detektif, yang bernama Ramon dan Jordan. John yang malam itu dalam keadaan linglung, akibat kepalanya dipukul, dirinya hanya mengingat seorang pelaku, yang memiliki tato kupu-kupu di wajahnya. Sedangkan kedua pelaku lainnya, John tidak melihat mereka dengan begitu jelas. Dan John menyaksikan sendiri, istrinya dihabisi, oleh pria dengan wajah bertato tersebut, yang sembari merampok tas sang istri. Best to do this when the memory's fresh, so we getting along. What the hell kind of question is that? Don't know. Setelah mendengar keterangan dari John, si kedua detektif ini pun berjanji, akan segera menemukan para pelaku, dan menghukum mereka seadil-adilnya. Adegan pun berpindah, pada seminggu kemudian. Terlihat John, dan putrinya yang bernama Sandra, sedang menghadiri upacara pemakaman Vivian. Tampak kedua ayah dan anak ini, masih diselimuti kesedihan yang mendalam. Ketika John hendak beranjak pergi, si pendeta lantas memberinya sebuah kitab. John sempat menolak pemberian dari si pendeta, karena sejatinya, John bukanlah pribadi yang religius. Akan tetapi, si pendeta meminta John untuk menerimanya, demi kebaikan John sendiri. Sehingga pada akhirnya, John bersedia menerima kitab tersebut.
Berpindah kepada si gubernur, yang dikerumuni oleh wartawan. Mereka ingin tahu tanggapan dari si gubernur, terkait kematian staf khususnya, yang tak lain adalah Vivian. Menanggapi hal itu, si gubernur dengan entengnya mengatakan, meskipun tindak kriminalitas sudah menurun, masyarakat harus tetap berwaspada. John pun menjadi emosi, mendengar pernyataan dari si gubernur, yang terkesan, cenderung lebih menyalahkan si korban. Menganggap istri John tewas, akibat kesalahannya sendiri. John yang emosi, lantas melempar kitab, yang diberikan oleh si pendeta. Sehingga tanpa sengaja, John membaca penggalan dari kitab tersebut, yang berkaitan tentang amarah dendam. Singkat cerita, polisi berhasil menangkap 5 orang preman, yang memiliki wajah, dengan tato kupu-kupu. Kemudian, mereka meminta John, untuk mengidentifikasi, siapa di antara kelima preman tersebut, yang telah menghabisi istri John. John pun tanpa ragu mengatakan, bahwa tersangka preman yang bernama Anton, adalah pelaku yang menghabisi istrinya. Face front. Didn't have blood. Detektif Tommy lantas meminta John, untuk memastikannya sekali lagi, apakah benar, Anton adalah pelakunya. John menjawab, dirinya yakin 100%, kalau pelakunya adalah Anton. Karena pembunuhan tersebut, terjadi tepat di depan matanya. Setelah mendapat keterangan tersebut, John pun diperbolehkan pulang. Sementara Anton sendiri, akan diinterogasi secara tertutup. Akan tetapi, John memilih menunggu di kantor polisi, untuk memastikan agar Anton, diberikan hukuman yang setimpal. Namun 2 jam kemudian, John pun dibuat terkejut, melihat pelaku yang menghabisi istrinya, melenggang bebas begitu saja, keluar dari kantor polisi. John semakin dibuat sakit hati, melihat Anton yang menatap ke arahnya, dengan tatapan, yang seakan meremehkan John. John langsung bertanya kepada detektif Tommy, kenapa Anton dibebaskan begitu saja. Tommy menjawab, mereka tidak bisa menangkap Anton, hanya dengan mengandalkan, kesaksian dari mulut John. Mereka membutuhkan bukti yang kuat, untuk menangkap preman tersebut. Tommy bahkan dengan entengnya, meminta John untuk bersabar, karena penjahat seperti Anton, tidak akan hidup lama. Tommy sangat yakin, Anton pasti akan tewas, dengan cara yang jauh lebih brutal, melebihi yang terjadi pada istri John. Mendengar ucapan konyol, yang keluar dari mulut seorang penegak hukum, John seakan tak bisa berkata-kata, dan memutuskan pergi dari kantor polisi, dalam keadaan marah dan kecewa. Live long, he'll OD, he'll get himself killed. Here, but I can't. You know what? Tak lama setelah John pergi, Tommy mengatakan kepada Jordan, alasan kenapa ia melepaskan Anton. Karena ternyata, Anton adalah anak buah Big Daddy, seorang ketua gangster paling ditakuti. Tidak hanya ditakuti oleh warga sipil biasa, tapi juga ditakuti oleh para aparat hukum korup, seperti detektif Tommy dan Jordan. Berpindah ke John, yang memberitahu putrinya yaitu Sandra, perihal pelaku pembunuh sang ibu, yang dibiarkan melenggang bebas begitu saja. Mendengar hal itu, sama seperti sang ayah, Sandra tentu juga merasa sakit hati. Namun, yang terpenting bagi Sandra saat ini, adalah kesehatan sang ayah, yang sejak kematian sang ibu, John menjadi seperti tidak terurus. Setelah itu, John pulang ke rumah, dan kembali merenung, terkait langkah apa lagi, yang harus ia tempuh, untuk mencari keadilan. Di tengah renungannya tersebut, pandangan John pun tertuju, pada lemari pakaiannya. Kemudian, John membuka lemari tersebut, sembari menatap tajam ke arah dinding. Kita masih belum diberitahu, apa yang terkandung, di balik dinding lemari tersebut. Kemudian di malam harinya, John menelusuri setiap wilayah, yang rawan terjadi tindak kriminal. Hingga di suatu kesempatan, John melihat batang hidung Anton, yang masih bebas berkeliaran, melakukan transaksi narkoboy. Mengetahui akan hal itu, tentu John semakin murka. Kemudian, John bergegas kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, John langsung menghancurkan dinding di lemari pakaiannya tersebut. Yang mana ternyata, di sana John menyimpan perlengkapan senjata miliknya, saat masih menjadi pembunuh bayaran pro. Tekad John sudah bulat, untuk turun tangan langsung, demi mencari keadilan untuk istrinya, yaitu dengan menghabisi Anton. Setelah itu, John menghubungi sahabat baiknya, yang diketahui bernama Ray, dan mengajaknya bertemu esok hari.
Namun sebelum bertemu, John meminta Ray melacak identitas kedua teman Anton yang terlibat dalam menghabisi istrinya. Kemudian di keesokan harinya, John singgah di sebuah barbershop. Kemudian, si tukang pun cukur muncul, dan inilah yang diperbuat. Ternyata, si tukang cukur ini adalah Ray, sahabat John sendiri. Diketahui kalau John dan Ray adalah partner in crime saat keduanya masih aktif menjadi pembunuh bayaran pro. John lantas mengatakan maksud tujuannya untuk menemui Ray. Tak lain karena John ingin melancarkan misi balas dendam dengan menghabisi Anton dan kedua rekannya. Dan atas dasar itulah, John meminta bantuan Ray. Mendengar hal itu, Ray lantas menasehati John agar memikirkan kembali niatnya untuk balas dendam. Ray mengatakan, menghabisi orang karena dibayar, dan menghabisi orang untuk balas dendam, adalah dua hal yang sangat berbeda. Keduanya memiliki tingkat resiko, dan kesulitannya masing-masing. Dulu saat masih lajang, John bebas menghabisi para targetnya, dan tidak ada siapapun yang peduli. Tetapi sekarang, John memiliki seorang putri, yang harus John pikirkan nasibnya, sebelum memutuskan untuk kembali beraksi. Ditambah lagi, sudah hampir 20 tahun, John tidak memegang senjata. Akan tetapi, John tidak peduli dengan semua alasan itu, yang penting dendamnya terbalaskan. Kemudian, Ray memberitahu John terkait identitas Anton dan dua rekannya yang sudah berhasil Ray lacak. Mereka sudah sering ditangkap polisi, namun pada akhirnya selalu dibebaskan begitu saja, tanpa alasan yang begitu jelas. Mendengar hal itu, tentu John menjadi semakin yakin kalau Anton dan kedua rekannya dilindungi oleh orang yang sangat berpengaruh. Setelah mengantongi info para pelaku, John pun mulai beraksi malam itu juga. Dimulai dengan mengincar seorang pelaku yang diketahui bernama Carlos, yang sedang berada di sebuah bar. Setibanya di bar tersebut, John melihat Carlos sedang melakukan sebuah transaksi narkoboy bersama seorang pecandu. Setelah itu, John juga melihat Carlos sedang memberikan pacarnya sebuah dompet, yang ternyata itu adalah dompet milik istri John. Namun di tengah itu, Carlos mendapati kalau sedari tadi, John terus menatap tajam ke arahnya. Akan tetapi, Carlos tidak kenal siapa John, karena saat itu, John sedang memakai sebuah hoodie yang sedikit menutupi wajahnya. Kemudian, Carlos dengan sengaja menyodok bola biliar, dan mengenai gelas minuman John hingga pecah. Setelah mengetahui kalau itu adalah John, Carlos pun bergegas melarikan diri. Tapi pada akhirnya, John berhasil membuat posisi Carlos terpojok. Di dalam keadaan terpojok, Carlos sempat mengatakan kalau kematian istri John sebenarnya sudah direncanakan. Di tengah itu, Ray pun datang, hingga membuat John sempat membalikkan badan. Kesempatan itu lantas digunakan oleh Carlos dengan berusaha menembak John. Namun dengan sigap, John dan juga Ray berhasil membalikkan keadaan, sehingga pada akhirnya, Carlos tewas di tangan mereka berdua. Setelah itu, keduanya membuang jasad Carlos ke dalam sebuah tong sampah. Namun tanpa disangka, rekan Carlos memantau aksi John dan Ray. Kemudian, ia pun merekamnya dengan kamera ponsel. Setelah itu, John dan juga Ray mengkremasi jenazah Carlos. Ray kembali mengingatkan John agar lain kali lebih berhati-hati dalam beraksi. Karena setelah kejadian malam ini, polisi pasti akan terlibat mengusut kematian Carlos. John mengatakan, sebelum Carlos tewas, ia sempat berkata, kalau kematian Vivian bukanlah karena perampokan biasa, tetapi sudah direncanakan. John menjadi penasaran, siapa sebenarnya sosok dalang utama di balik pembunuhan sang istri. Berpindah si pecandu, yang melapor kepada Big Daddy, yaitu si ketua gangster, yang merupakan bos Carlos. Mengetahui anak buahnya tewas dihabisi, tentu membuat Big Daddy murka. Ia juga kesal kepada si pecandu, yang bukannya menolong, tapi malah sibuk merekam.
Sebagai hukuman, Big Daddy lantas menugaskan anak buahnya untuk memotong jari si pecandu. I like the way it looks on your finger. Come on, man, please! Setelah itu, Big Daddy menugaskan anak buahnya untuk menghabisi John dan Ray. Kill them. Berpindah ke John, yang sedang makan siang, bersama putrinya yaitu Sandra. Sandra tampak sedikit heran, melihat ayahnya, yang tampak sedikit lebih ceria. Sandra tak menyadari, kalau yang membuat si ayah ceria, adalah karena salah satu pelaku, telah berhasil John habisi. Probably get going. Miss? Setibanya di markas tersebut, Ray langsung membawa John, masuk ke dalam gudang senjatanya. Di sana terdapat puluhan senjata, dari berbagai jenis, yang sudah lama tidak digunakan. Kemudian, John dan juga Ray, melatih skill menembak mereka. Karena misi mereka, bukan hanya menghabisi John, dan satu rekannya yang masih tersisa. Tetapi juga menghabisi dalang utama, di balik pembunuhan istri John, yang pasti adalah orang berpengaruh. Whole life. You kicking a horn. Di dalam ponsel Carlos, terdapat sebuah nomor. Dan setelah dihubungi, ternyata itu adalah nomor seorang pria pembuat tato. John pun berencana menemui pria tersebut, guna mencari petunjuk. I always wanted a tattoo. For the rest of the night. Nah. Let's shake. Berpindah ke Big Daddy, yang melakukan pertemuan dengan detektif Tommy dan Jordan. Kemudian, Big Daddy menunjukkan rekaman video terkait putra si gubernur yang sedang panik karena pacarnya yang di bawah umur tewas akibat overdosis narkoboy. Big Daddy lantas menugaskan detektif Tommy dan juga Jordan untuk menghabisi John dan Ray. Apabila kedua detektif ini menolak, Big Daddy mengancam akan menyebarkan video putra gubernur tersebut. Apabila video itu terkuak ke publik, maka bisa dipastikan karir si gubernur akan tamat. Begitu juga dengan karir detektif Tommy dan detektif Jordan. Mengingat, kedua detektif korup ini adalah antek-antek si gubernur. Sehingga Tommy dan Jordan terpaksa menuruti perintah Big Daddy, yaitu menghabisi John dan juga Ray. At this point in the streets, the projects ago. Detective, very. Setelah itu, detektif Tommy menemui si gubernur secara diam-diam. Kemudian, Tommy memberitahu terkait video putra gubernur dan juga ancaman dari Big Daddy. Mengetahui akan hal itu, si gubernur lantas mendesak Tommy agar segera menyelesaikan masalah ini. Apabila Tommy gagal, maka detektif Tommy akan gagal naik pangkat. Bukan hanya itu, gubernur juga mengancam akan memecat detektif Tommy secara permanen. He'll expose the video. He's not stupid. He's planned for maybe civilians involved. We're done. Di balik itu, John menemui rekan Carlos, si pembuat tato bernama Miguel. John datang dengan berpura-pura ingin membuat tato. Namun melihat gelagat John, Miguel mulai curiga kalau John adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Kemudian secara diam-diam, Miguel melapor kepada rekannya untuk segera datang ke tempat tersebut. Someone. Nah. You know. Setibanya di rumah, Ray ditodongi senjata oleh Anton dan kelompoknya. Mereka bersiap-siap akan menghabisi sahabat John ini. Namun dengan sigap, Ray berhasil membalikkan keadaan, sehingga terjadilah baku hantam sengit. You and your friend. That's a nice tattoo. Is that a Alhasil, Ray berhasil membantai mereka semua, dan hanya menyisakan Anton, yang sayangnya berhasil kabur. Berpindah ke John, yang tengah ditato, sembari mencoba menggali informasi dari Miguel. Tak lama rekan Miguel muncul, yang ternyata adalah salah satu pelaku bernama Jimmy, yang telah menghabisi istri John. Di saat Jimmy bersiap akan menghabisi John, inilah yang John perbuat. Pada akhirnya, Jimmy dan juga Miguel tewas di tangan John. Setelah itu, John mengambil tas milik Jimmy dan membawanya ke markas Ray. Setibanya di markas Ray, keduanya langsung memeriksa tas Jimmy yang berisi uang dan paket narkoboy beserta sebuah ponsel yang sudah rusak. Ray akan mencoba memperbaiki ponsel tersebut guna melacak keberadaan Anton beserta identitas si dalang utama.
Berpindah di keesokan harinya, yang dimana John menemui si pendeta di gereja. Kemudian, John membuat pengakuan di depan sang pendeta, terkait dosa-dosanya di masa lalu, saat dirinya menjadi pembunuh bayaran pro. John mulai merasa, kalau kematian sang istri, adalah sebuah karma, atas dosa besar John di masa lalu. Menanggapi itu, si pendeta mengatakan, setiap orang di dunia ini, pasti memiliki dosa di masa lalu, entah itu dosa besar, ataupun dosa kecil. Yang paling penting adalah, John sudah bertobat, dan tidak mengulangi dosa tersebut, di masa yang akan datang. Namun sayangnya, John yang hanya manusia biasa, sudah pun mengulangi dosa tersebut. Berpindah ke Sandra, yang mendatangi rumah John, untuk mengambil barang peninggalan si ibu. Dan betapa terkejutnya Sandra, melihat daftar ketiga pelaku, di meja kerja John. Akhirnya Sandra mengetahui, kalau ayahnya tersebut, sedang melancarkan misi balas dendam, atas kematian sang ibu. Di saat Sandra dan suaminya beranjak pergi, Anton dan seorang rekannya muncul, dan langsung menembak mobil Sandra, hingga mengalami kecelakaan kecil. Dalam kecelakaan tersebut, Sandra dalam keadaan baik-baik saja, sedangkan suami Sandra, terkena tembakan dari Anton. Di waktu yang bersamaan, John pun muncul, dan berusaha menolong Sandra. Sandra lantas meluapkan kekesalannya kepada John, karena akibat ulah si ayah, Sandra dan suaminya, nyaris saja tewas. Menanggapi itu, John hanya bisa meminta maaf. Kemudian, John menyuruh Sandra dan suaminya, bersembunyi ke tempat yang aman. Sedangkan John sendiri, akan berusaha menyelesaikan masalah yang terjadi. Sementara itu, Detektif Tommy memberitahu si gubernur, bahwa yang menghabisi anak buah Big Daddy, ternyata adalah John, sebagai bentuk balas dendam, atas kematian istrinya. Mendengar hal itu, tentu si gubernur mulai panik, bahwa kemungkinan besar, John pasti akan menghabisi dirinya juga. Karena ternyata, si gubernurlah dalang utama, di balik pembunuhan istri John. Si gubernur lantas mendesak Detektif Tommy, agar segera menghabisi John. Sebelum John mengetahui, bahwa si gubernur, adalah si dalang utama. Berpindah ke Anton, yang melapor kepada Big Daddy, terkait Jimmy dan Miguel, yang dihabisi oleh John. Tidak hanya itu, John juga telah mengambil tas Jimmy, yang berisi uang dan paket narkoboy, milik Big Daddy, yang berjumlah $3 juta. Mengetahui akan hal itu, jelas Big Daddy semakin murka. Ia lantas mendesak Anton, untuk segera menghabisi John, dan mengambil kembali tas tersebut. Jika Anton gagal, maka dialah, yang akan Big Daddy habisi. Singkat cerita, ponsel milik Jimmy, berhasil Ray perbaiki. Di dalam ponsel tersebut, terdapat nomor milik Anton. Tanpa membuang waktu lagi, John langsung mengajak Anton bertemu, apabila Anton menginginkan tas tersebut. Anton yang tidak punya pilihan lain, langsung menyetujui pertemuan tersebut, yang akan terjadi di sebuah bar. Besides, I know that joint's got plenty of exits. Singkat cerita, John dan juga Ray, sudah sampai di bar tersebut. Ternyata Anton tidak sendiri, ia datang bersama beberapa orang polisi, yang diutus oleh Detektif Tommy. Hingga aksi baku tembak sengit, tak bisa dihindari lagi. Namun John dan juga Ray, berhasil membantai para polisi tersebut, dan hanya menyisakan Anton, yang dalam posisi terjebak. Kemudian, John memaksa Anton memberitahu, siapa orang yang menugaskan dirinya, untuk menghabisi istri John. Anton yang tidak ingin mati, langsung memberitahu, bahwa yang menugaskan dirinya, adalah si gubernur. John yang mendengar suara siren polisi, ia pun langsung menghabisi Anton, dan bergegas pergi dari sana. Singkat cerita, John sudah sampai di rumah persembunyiannya. Kemudian, John membuka semua berkas milik almarhum istrinya, guna mencari petunjuk. Karena John penasaran dengan motif si gubernur, yang tega menghabisi istri John, yang merupakan staf khusus si gubernur itu sendiri. Setelah diperiksa, John menemukan sebuah berkas laporan, terkait analisa proyek pipa minyak, yang akan dijalankan oleh si gubernur. Vivian yaitu istri John, menemukan besarnya dampak buruk, terkait proyek ambisius si gubernur. Dengan akurasi 85%, bahwa proyek pipa minyak tersebut, berdampak besar akan mengkontaminasi, sumber air bersih di kota ini.
Mengetahui akan hal itu, si gubernur lantas memaksa istri John untuk memanipulasi hasil analisa tersebut, agar proyek besar si gubernur tetap berjalan sesuai rencana. Tentu saja istri John menolak, karena hal itu akan membahayakan nyawa jutaan orang. Istri John bahkan mengancam akan menyebarkan laporan hasil analisa tersebut ke publik. Apabila si gubernur tidak segera membatalkan proyek ambisiusnya secara permanen. Tidak ingin proyek besarnya gagal, si gubernur lantas menugaskan Big Daddy untuk menghabisi istri John, yaitu Vivian. Here, Jen, get him dressed. We need to go to a hotel. What are you doing? Sementara itu, Big Daddy berhasil menemukan lokasi keberadaan anak dan cucu John. Kemudian, Big Daddy memaksa Sandra menghubungi John sekarang juga, menyuruhnya datang ke tempat itu, sembari membawa tas uang miliknya. Namun Sandra menolak, dan bahkan berusaha menyerang tangan kanan Big Daddy. Namun sayangnya, upaya Sandra gagal, sehingga dengan terpaksa, ia mengirim pesan kepada John, dan menyuruhnya untuk segera datang. Setelah mendapat pesan dari Sandra, John bisa langsung menyimpulkan bahwa putrinya tersebut sedang dalam keadaan bahaya. Karena selama ini, Sandra selalu menelpon John apabila ada urusan yang penting, dan bukannya mengirimkan pesan teks. Sebelum mendatangi kediaman Sandra, John terlebih dahulu menghubungi Ray untuk meminta bantuan. Singkat waktu, John pun sampai, dan secara mengendap, John berhasil menyusup ke dalam, dan membantai tangan kanan Big Daddy. Kemudian dengan sigap, Big Daddy mengancam Sandra. Akan tetapi, inilah yang pada akhirnya terjadi. Big Daddy tumbang, dibidik oleh Ray, dari jarak jauh. Ketika John akan menghabisi Big Daddy, detektif Tommy pun muncul, sehingga keduanya saling menodongkan senjata. Tommy memaksa John untuk menyerahkan diri sekarang juga, tanpa perlawanan. Pada saat yang bersamaan, Ray pun muncul, yang juga sembari menodongkan senjata ke arah detektif Tommy. Berada dalam posisi terjebak, Tommy langsung menjatuhkan senjatanya, dan menawarkan kerjasama kepada John, yaitu untuk menghabisi sang gubernur korup, si dalang utama, yang telah menghabisi istri John. Sehingga dengan terpaksa, Tommy harus mengantar John menemui sang gubernur. Sementara rekan detektif Tommy, yaitu detektif Jordan, John kurung di dalam bagasi tersebut. Di dalam perjalanan, John bertanya kepada detektif Tommy, kenapa waktu itu, ia melepaskan Anton begitu saja. Detektif Tommy mengatakan, ia terpaksa melepaskan Anton, atas perintah dari si gubernur. Karena Anton, adalah anak buah di Daddy. Sedangkan Big Daddy, mengantongi video skandal, terkait putra si gubernur. Apabila Anton tidak segera dilepaskan, Big Daddy mengancam, akan menyebarkan video tersebut ke publik. Selain itu, si gubernur juga takut, kejahatannya akan terbongkar, apabila Anton buka mulut. Setibanya di tempat si gubernur, John langsung mengunci detektif Tommy di dalam mobil tersebut, yang sudah John pasang alat peledak. Pada akhirnya, Tommy tewas bersama ledakan tersebut, sementara detektif Jordan berhasil selamat, setelah melompat dari bagasi tepat waktu. Setelah berhasil menyusup ke rumah si gubernur, John langsung membantai para pengawal di sana, satu persatu. Namun di suatu kesempatan, si gubernur berhasil membuat posisi John terpojok. Tapi pada akhirnya, John berhasil membalikkan keadaan dengan membantai si gubernur korup, sehingga dendam John pun terbalaskan. Pada saat yang bersamaan, puluhan petugas polisi, yang dihubungi oleh detektif Jordan, datang mengepung tempat tersebut. Alih-alih menyerahkan diri, John malah dengan sengaja, mengangkat senjatanya, hingga inilah yang terjadi. Beruntung John hanya pingsan, karena ternyata, ia memakai rompi anti peluru. Ternyata John masih selamat, dan sedang dirawat di rumah sakit, dengan dikawal oleh puluhan polisi. Sandra ingin menjenguk sang ayah, namun dilarang oleh polisi, dengan alasan keamanan. Namun secara diam-diam, Sandra berhasil masuk ke dalam ruangan si ayah. Setelah itu, Sandra langsung meninggalkan rumah sakit.
Ternyata di antara polisi tersebut, ada detektif Jordan yang sedang menyamar. Jordan lantas masuk ke ruangan untuk menghabisi John sebagai bentuk balas dendam, karena John telah menghabisi partnernya, yaitu detektif Tommy. Jordan lah yang lebih dulu dihabisi oleh John menggunakan sebuah senjata yang sebelumnya diberikan oleh Sandra. Pada waktu yang bersamaan, Ray pun muncul dengan menyamar sebagai seorang dokter. Kemudian, ia membawa John keluar dari rumah sakit itu secara diam-diam. Adegan berpindah pada seminggu kemudian, yang dimana Sandra mendapat surat dari John. Di dalam surat tersebut, John memberitahu Sandra bahwa sekarang John sedang dalam keadaan baik-baik saja. Mengetahui akan hal itu, Sandra pun tersenyum bahagia. Kemudian, film pun selesai. For real? Get up. Just thinking about it. You and your friend. That's a nice tattoo. Is that a lady?